Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Berlian Karlina. Kali ini saya mau share satu materi tentang penulisan skripsi yang saya tahu ini sangat sulit untuk dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir pada tahun 2020 ini. Karena kita dihadapkan dengan virus atau pandemi yang sedang ada, di mana kita tidak boleh melakukan kegiatan di luar dan tidak ada perkuliahan di kelas, dan juga tidak ada bimbingan tatap muka dengan dosen pembimbing, atau kalian tidak bisa ke perpustakaan untuk mencari buku sebagai referensi, sehingga mau tidak mau ini menjadi kendala atau masalah yang mungkin dihadapi oleh teman-teman yang sedang menulis skripsi pada kali ini. Maka mungkin ini video singkat ini bisa membantu teman-teman yang sedang menuliskan skripsinya sebagai hint atau petunjuk atau tips singkat yang saya berikan untuk teman-teman. Saya akan bahas mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4 yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Yang pertama, sebelum kita masuk ke bab 1, kita harus mempunyai judul, pasti. Setiap universitas mempunyai kebijakan yang tidak sama bagaimana cara pengajuan judulnya. Tetapi saya bisa katakan garis besar dari setiap universitas pasti mempunyai outputnya sama. Yaitu setiap mahasiswa harus, karena outputnya harus sama. Setiap mahasiswa harus mempunyai judul dan dia harus mengerti atas judul yang dia angkat. Karena tidak semua pembimbing bisa membimbing dari A atau dari awal dari variabel yang setiap dia angkat, kemudian pembimbing bisa menjelaskan apa itu variabel yang diangkat. Tetapi mahasiswalah yang harus bisa menjelaskan kepada pembimbing kenapa mereka mengangkat variabel ini untuk diteliti. Maka untuk mendapatkan ide atau untuk mendapatkan masukan atas judul yang akan diajukan, mau tidak mau mahasiswa harus membaca jurnal sebagai referensi. Semakin banyak membaca jurnal, maka akan muncul ide-ide atas judul yang akan diangkat. Itu yang pertama, tentang judul. Kemudian setelah judul sudah siap, kalian sudah yakin dengan judul yang diangkat, sudah tahu latar belakang dari setiap variabel yang diangkat, maka yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus mengerjakan pada bab 1, yaitu bab 1 adalah pendahuluan. Di mana pada bab 1 kalian harus menjelaskan setiap variabel yang diangkat. Misalkan untuk anak manajemen keuangan, misalkan mengangkat pengaruh CR, pengaruh TATO, pengaruh DER, pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal, misalkan katakan, maka keempat variabel ini harus dijelaskan pada bab 1. Selain itu, yang utama pada bab 1 adalah kalian harus menemukan fenomena dari subjek dan objek yang kalian ambil. Misalkan katakan studi empirisnya pada perusahaan otomotif, maka coba kalian lakukan bedah apakah yang menjadi fenomena sehingga perusahaan otomotif ini layak untuk kalian teliti. Itu adalah pada bab 1. Kemudian saya masuk ke bab 2. Bab 2 adalah tentang literatur review. Literatur review sebetulnya hanya kutipan atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Semua variabel yang kalian angkat harus dimiliki atau mempunyai teori-teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga teori atas setiap variabel tersebut kuat dan mempunyai support atas jurnal yang sudah atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi pada S1 kalian harus mempunyai jurnal yang sama, jurnal yang sudah meneliti variabel tersebut yang sudah dilakukan sehingga bisa dilakukan pada penelitian kalian. Itu adalah penting, itu adalah mutlak. Itu namanya kita saat tujuannya adalah untuk penarikan hipotesa pada bab 2. Jadi pada penarikan hipotesa, misalkan katakan pengaruh X1-nya adalah pengaruh current ratio terhadap struktur modal, maka mau tidak mau kalian harus membedah mana jurnal atau penelitian sebelumnya yang pernah meneliti tentang CR terhadap struktur modal, dan kalian harus tampilkan pada bab 2. Kemudian baru bisa ditarik hipotesa bahwa kalian akan meneliti CR terhadap struktur modal pada perusahaan studi empiris dengan periode sekian-sekian.
Itu adalah yang utama pada bab 2. Kemudian pada bab 3 yaitu research metodologi atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu sebetulnya adalah teori atas olah data yang akan kalian lakukan di bab 4. Jadi misalkan kalian menggunakan tools SPSS, maka katakan itu pada bab 3, yaitu uji normalitas apa yang digunakan, kemudian pengujian hipotesa apa yang digunakan, dan sebagainya. Itu hanyalah teori pada bab 3. Selain itu, pada bab 3 juga harus mengatakan atau menginformasikan atas populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian kalian. Jadi berapakah populasinya, kemudian apa yang digunakan untuk menarik sampel tersebut. Sampel ini mempunyai banyak kriteria, ada convenience sampling, ada random sampling, ada juga purposive sampling. Dan biasa yang digunakan oleh anak manajemen keuangan adalah purposive sampling, yaitu sampel berdasarkan kriteria dari non-probability sampling. Jadi kita yang menentukan kriterianya bagaimana si data tersebut dapat kita tarik sebagai sampel berdasarkan kriteria yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Itu harus diinformasikan pada bab 3. Kemudian pada bab 4, yaitu bab yang paling krusial dan yang akhir, yaitu tentang pengolahan data. Dan ini yang banyak menjadi pertanyaan bagi mahasiswa yang sedang melakukan TA atau tugas akhir. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa, tidak bisa mengolah data tidak masalah, asalkan kalian dapat merepresentasikan atau bertanggung jawab atas apa yang ditulis. Minta olah data temannya tidak jadi masalah, selama kalian bisa mempresentasikan atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data tersebut. Jadi tidak ada masalah kalian tidak bisa, tetapi kalau bisa itu menjadi sangat lebih baik sekali, karena kita tahu bahwa mengolah data itu bisa kita pelajari dari mana saja. Kalian buka YouTube atau beli buku atau praktek secara otodidak pun bisa kalian lakukan. Jadi pada bab 4 mau tidak mau kalian melakukan tabulasi. Tabulasi adalah menampilkan semua variabel mulai dari periode X sampai mulai dari periode yang sudah ditetapkan, misalkan 2014 sampai dengan 2018. Kemudian semua variabelnya harus ditampilkan angkanya, kemudian baru kita bisa mengolah data. Dan dalam mengolah data pasti banyak ada trial and error, ada sistem coba-coba yang mungkin berhasil ataupun tidak. Jika berhasil maka it's good, tapi kalau tidak berhasil, misalkan ada uji normalitas yang tidak lolos, maka kita harus melakukan evaluasi terhadap data yang kita lakukan. Apakah data tersebut perlu di log natural, ataukah apakah data tersebut ada data ekstrim yang kita masukkan. Nah, itu kita harus melakukan evaluasi kenapa terjadi normalitas yang tidak sesuai. Kemudian setelah normalitas semua sudah tidak ada masalah, maka baru pengujian hipotesa. Nah, pada pengujian hipotesa ini uniknya terkadang mahasiswa kesulitan untuk menginterpretasikan atas hasil dari uji hipotesa yang sudah dilakukan. Ini menjadi menarik karena memang terkadang hasil dari pengujian hipotesa ini tidak sesuai dengan teori. Ada yang seperti itu. Selama kalian bisa berargumentasi tidak sesuai dengan teori, tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak sesuai dengan teori kemudian tidak bisa mengargumentasikan kenapa hasilnya tidak sesuai dengan teori, itu yang akan menjadi masalah. Itu yang mungkin menjadi highlight dari interpretasi. Interpretasi adalah kita merepresentasikan atas hasil yang sudah kita lakukan. Sejauh tidak bertentangan dengan teori itu sangat baik. Tetapi jika bertentangan dengan teori, kita harus mempunyai argumentasi. Kenapa? Why? Harusnya kan sesuai dengan teori. Jika bisa berargumentasi tidak masalah dengan hasil yang ada. Itu yang menjadi
penting pada interpretasi. Mungkin itu saja kali ini dari highlight pengerjaan skripsi mulai dari bab 1 sampai bab 4. Mudah-mudahan ini menjadi bisa membuat pencerahan buat teman-teman yang sedang menulis skripsi, walaupun tidak bisa bertemu langsung dengan dosen pembimbing atau tidak bisa ke perpustakaan untuk mencari referensi yang lebih luas. Mudah-mudahan ini menjadi tetap sesuai penulisannya, tidak dijadikan alasan untuk tidak menulis dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.